Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Desinta, mahasiswa Tadris Kimia kelas 2A dengan NIM 18062221007. Saya di sini akan menjawab soal UTS Filsafat Umum dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Zuriyah, Magister Filsafat Islam. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya tentang apa itu pentingnya filsafat umum bagi mahasiswa FTIK, lebih dulu saya akan menjelaskan apa sih itu mahasiswa FTIK. Jadi, mahasiswa itu merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi, baik itu universitas ataupun institut akademik lainnya. Mahasiswa FTIK sendiri merupakan orang yang belajar dalam bidang kependidikan atau keguruan. Seperti namanya, yaitu mahasiswa, otomatis seharusnya orang-orang yang belajar di bidang ini memiliki rasa keingintahuan yang lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa lainnya. Sehingga kemudian inilah yang menjadi keterlibatan dengan filsafat. Karena filsafat juga dimulai dari rasa ingin tahu, yang selanjutnya rasa ingin tahu ini menghasilkan suatu pemikiran dari apa yang ingin mereka ketahui. Tidak cukup sampai di situ, pemikiran itu juga diperlukan adanya analisis kritis akademis sehingga mampu membentuk pemikiran yang sehat dan cerdas. Cara membentuk logika berpikir kritis akademis inilah yang kemudian memerlukan keterlibatan cabang ilmu filsafat bagi mahasiswa FTIK. Oleh karena itu, menurut saya, pentingnya mempelajari filsafat umum bagi mahasiswa FTIK adalah yang pertama, mampu menjadikan seorang mahasiswa berpikir kritis. Nah, di sini filsafat akan membentuk pemikiran diplomasi yang dapat melatih kepekaan mahasiswa sebagai calon pendidik. Selanjutnya yaitu filsafat mampu melatih mahasiswa berpikir fleksibel. Seperti yang kita tahu, bahwa filsafat itu bersifat dinamis, tidak terbelenggu satu aturan, dan objek filsafat pun meliputi semua yang ada. Nah, kemudian hal ini memberikan kebebasan berpikir bagi para mahasiswa untuk mencoba hal-hal baru dan ide-ide baru yang nantinya akan efektif ketika diterapkan sebagai seorang pengajar. Yang selanjutnya yaitu filsafat mampu melatih berpikir secara rasional dan logis. Nah, sebagai seorang calon tenaga pendidik yang merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi anak didiknya, tentunya diperlukan pemikiran yang logis dan rasional, karena dalam kegiatan berpikirnya ini nantinya agar mudah diterima, akal sehat, dan tidak sekedar mengikuti pemikiran umum saja. Pada pertemuan pertama membahas mengenai sejarah singkat filsafat. Dahulu sebelum ada filsafat, masa itu dikenal dengan zaman atau masa mitologi, di mana pada masa itu belum mengenal ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena pada masa itu orang-orang belum dapat menggunakan logikanya. Jadi orang-orang pada masa itu cenderung percaya kepada mitos-mitos yang ada. Sehingga pada masa itu hanya dikenal sebatas pengetahuan saja, belum ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini sendiri mulai ada pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, adanya ilmu pengetahuan ini dimulai dari tokoh Thales yang melakukan perjalanan ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, beliau menemui Sungai Nil. Nah, beliau mengamati kok di sekitar Sungai Nil ini banyak kehidupan. Terus di dalam Sungai Nil itu juga banyak kehidupan. Beliau berpikir apa yang membuat
apa yang membuat banyak kehidupan di sekitar Sungai Nil ini, apa yang mempengaruhinya gitu. Akhirnya dari pengamatan beliau tersebut, di situ beliau melakukan pengamatan sehingga akhirnya beliau menyimpulkan bahwa ternyata air ini memiliki dampak besar terhadap kehidupan di Sungai Nil ataupun di sekitar Sungai Nil ini. Sehingga akhirnya beliau itu berpikiran bahwa air ini membawa perubahan besar. Dan akhirnya dari hasil pemikiran beliau tersebut terciptalah suatu teori, yaitu teori penciptaan alam, yang bunyinya air merupakan sumber kehidupan atau bahan dasar alam semesta. Berkat pemikiran Thales tersebut, akhirnya beliau dijuluki sebagai the father of philosophy atau bapak filsafat. Nah, setelah terciptanya pemikiran Thales tadi, akhirnya muncul juga zaman filsafat menggantikan zaman mitologi. Yang awalnya zaman mitologi itu percaya kepada mitos, akhirnya tergantikan oleh zaman filsafat, yaitu zaman yang tidak lagi percaya kepada mitos. Nah, pada zaman filsafat ini, filsafat mendapat julukan yaitu the mother of knowledge, yang mana maksudnya itu semua pengetahuan berasal dari filsafat. Nah, filsafat ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philien atau philos yang berarti cinta, dan sophia atau sophien atau sophos yang berarti kebijaksanaan, yang jika digabungkan menjadi cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sendiri dalam bahasa Yunani berarti pengetahuan, namun dalam bahasa Indonesia kebijaksanaan ini berarti kata atau sifat. Nah, orang yang berfilsafat ini disebut dengan filosof. Secara istilah sendiri, filsafat artinya yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir yang benar. Filsafat juga memiliki beberapa sifat, yaitu logis, sistematis, radikal, dan universal. Pada pertemuan kedua, kita membahas mengenai objek dan ruang lingkup filsafat. Objek sendiri merupakan sasaran yang dikaji, dan objek filsafat adalah ilmu pengetahuan. Objek filsafat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek material, dan yang selanjutnya objek formal. Objek material ini merupakan bahan kajian atau benda yang dikaji, sedangkan objek formal merupakan point of view atau sudut pandang atau perspektif yang mengkaji objek material. Objek material ini meliputi semua yang ada dan yang mungkin ada, sedangkan objek formal meliputi segala hal dari segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Contohnya yaitu manusia. Manusia di sini sebagai objek material. Lalu objek formalnya yaitu bisa mengkaji tentang tingkah laku manusia, kejiwaan manusia, pola pikir, serta interaksi sosial atau apapun yang bisa dikaji dari manusia. Selanjutnya kita membahas metafisika. Metafisika ini membahas sesuatu di balik sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini itu lebih mengarah ke hakikat. Metafisika ini terbagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Ruang lingkup metafisika khusus ini diantaranya ontologi. Ontologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dari segala sesuatu yang ada, contohnya yaitu alam semesta. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan serangkaian jalan yang ditempuh untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam epistemologi ini terdapat beberapa aliran, yaitu empirisme, kritisisme, positivisme, dan rasionalisme. Selanjutnya, yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai guna. Seperti halnya epistemologi, aksiologi juga terdapat aliran-aliran, yakni value blok barat
yang tidak terikat oleh aturan nilai agama dan berfokus untuk mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu value free block Islam yang mempertimbangkan segala hal dengan nilai-nilai agama. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai filsafat prasokratik. Filsafat prasokratik ini ada sebelum masa Socrates, kelahiran filsafat alam. Tentunya kelahiran filsafat alam ini tidak lepas dari pemikiran para tokoh filsafat pada saat itu. Nah, tokoh filsafat alam yang pertama ini adalah Thales. Karena Thales merupakan tokoh filsafat alam yang pertama, dia biasa disebut dengan the father of the philosophy. Filsafat alam yang dikaji Thales ini terfokus pada air, yang kisahnya sudah diceritakan pada pertemuan pertama tadi. Lalu yang kedua yaitu Anaximenes. Anaximenes ini alam semestanya berupa udara, karena menurutnya udara itu adalah zat yang paling ringan. Yang ketiga yaitu Anaximandros. Anaximandros ini filsafat alamnya berupa apeiron atau zat yang tak terbatas. Maksudnya itu zat itu jumlahnya satu dan suatu saat akan kembali ke asalnya. Yang keempat yaitu Empedokles. Filsafat alamnya berupa air, api, udara, dan tanah. Selain itu, dia juga memikirkan ada dua proses, yaitu cinta dan benci, atau biasanya benci itu dilambangkan dengan kehancuran. Yang kelima yaitu Parmenides. Parmenides ini berpikir secara logika sehingga dia menghasilkan beberapa pemikiran. Yang pertama yaitu yang ada itu ada, yang tidak ada pasti tidak ada, yang ada tak mungkin tak ada, dan yang tidak ada tidak mungkin ada. Maksud dari pemikiran Parmenides itu adalah segala sesuatu yang ada berasal dari yang ada, yang dalam filsafat modern itu disebut dengan causa prima. Lalu tokoh filsafat yang keenam adalah Pythagoras. Pythagoras ini mengibaratkan alam semesta sebagai bilangan-bilangan. Bilangan itu ada yang ganjil, ada yang genap. Jadi artinya itu pasti ada sesuatu yang bertolak belakang. Contohnya yaitu jika ada laki-laki, ada perempuan. Jika ada yang tidak kekal, pasti ada yang kekal. Nah, semua itu dikaitkan sampai mengarah ke pencipta. Selanjutnya yaitu Demokritos. Demokritos ini alam semestanya disusun dari zat-zat penyusun terkecil yang tidak bisa dibagi dan bersifat tidak kekal atau abstrak. Pada masa Yunani kuno ini, filsafat lebih dikenal dengan filsafat alam karena pada masa itu para filsuf masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada masa filsafat ini juga ada sebutan kaum sofis. Kaum sofis ini merupakan orang bijak yang sering dimintai untuk mengajari anak-anak raja. Nah, karena pada masa itu orang Yunani itu sangat cinta dengan ilmu, sehingga mereka itu rela mengeluarkan banyak uang untuk mempelajari ilmu, sehingga ada yang memanfaatkan kesempatan ini sampai akhirnya muncullah yang namanya sofistes, yaitu orang yang suka bersilat lidah. Padahal sebenarnya kaum sofis yang dimaksud orang bijak itu tadi banyak merujuk ke 7 filosof tadi, tapi karena akhirnya banyak orang-orang yang memanfaatkan keadaan sehingga kaum sofis itu melahirkan relativisme kebenaran.
yang biasanya berbunyi kebenaran itu berubah-ubah. Itu karena yang awalnya kaum sofis itu adalah orang bijak, tapi karena banyak orang yang memanfaatkan sehingga akhirnya muncullah sofistes tadi, orang yang suka bersilat lidah. Pada pertemuan keempat dan 5 membahas mengenai kebijakan Socrates dan idealisme Plato. Nah, Socrates ini membahas mengenai dunia bayang-bayang atau biasanya dikenal dengan The Story of Caveman, yaitu kisah manusia gua. Dunia bayang-bayang Socrates ini melahirkan realitas, yang mana realitas itu juga dibagi menjadi 2, yaitu realitas indrawi dan realitas ide. Realitas indrawi ini merupakan sesuatu yang nampak, berubah-ubah, dan banyak. Seperti namanya yaitu indrawi, jadi otomatis realitas indrawi ini adalah realitas yang dapat dilihat dan dirasakan dengan alat indera. Sedangkan realitas ide itu yang berbentuk abstrak, tetap, tapi satu. Contohnya yaitu ide tentang segitiga. Ketika seseorang menggambarkan sebuah segitiga, baik itu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ataupun segitiga siku-siku, ketika gambarannya itu dihapus, orang-orang masih akan tetap mempunyai ide atau pemikiran tentang segitiga. Dan ketika nanti diperintahkan untuk mengulanginya lagi, orang itu masih tahu bahwa bentuk segitiga itu seperti itu gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan realitas ide itu adalah pemikirannya itu tetap ada walaupun bentuknya itu tidak terlihat. Begitu. Selanjutnya yaitu Socrates mengenal praeksistensi jiwa, yang dimana jiwa itu ada di alam nirwana yang bersifat kekal. Kemudian idealisme Plato. Idealisme Plato ini berpikiran bahwa setiap manusia yang lahir itu membawa 2 misi, yaitu sebagai hamba yang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai khalifah yang nantinya mengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini. Selain itu juga Plato berpendapat bahwa setiap manusia yang lahir itu membawa innate idea atau ide bawaan. Pada pertemuan ke-6 ini kita membahas mengenai realisme Aristoteles. Realisme ini merupakan antitesis yang berarti lawan dari idealisme. Jadi, realisme merupakan aliran atau faham filsafat yang menyatakan bahwa realitas sejati berarti realitas yang ada di dunia dan nampak oleh indrawi. Bagi Aristoteles sendiri, realitas bukan sesuatu yang abstrak atau bayang-bayang. Karena sesuatu yang abstrak itu tidak bisa ditangkap, yang sehingga nantinya sesuatu yang abstrak ini nanti bisa dikaji lebih lanjut yang kemudian dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Pemikiran Aristoteles tentang sesuatu yang ada itu tersusun dari 2 hal, yaitu formal yang merupakan bentuk atau fisik dan material yaitu bahan penyusunnya. Material dianggap lebih realitas oleh Aristoteles. Sesuatu yang ada keberadaannya itu ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu kausa efisien, setelah itu kausa finalis, lalu kausa material, dan terakhir kausa formalitas. Kemudian selanjutnya yaitu teori pengetahuan Aristoteles. Teori pengetahuan Aristoteles yang pertama ini sesuatu yang ada memenuhi 10 kategori, yaitu substansi, kuantitas, kualitas, relasi, ruang, waktu, posisi atau keadaan, kepemilikan, aktivitas, positivitas dikenai aksi. Yang kedua yaitu cara mendapatkan pengetahuan. Menurutnya cara mendapatkan pengetahuan yaitu dengan cara induksi bergerak dari khusus ke umum, menggunakan riset kuantitatif dengan indrawi,
yang disebut juga dengan pengetahuan a posteriori, yaitu baru percaya jika setelah melakukan percobaan. Dan juga cara deduksi umum ke khusus menggunakan riset kualitatif dengan rasio yang disebut juga pengetahuan a priori yang tidak perlu dibuktikan, cukup dengan penalaran atau pemikiran. Yang ketiga yaitu logika atau analitika. Etika Aristotelian yang berkaitan dengan kebahagiaan bisa dicapai dengan bersosial atau praksis yang juga berpedoman dengan keutamaan yakni pengetahuan. Pada pertemuan ketujuh kita membahas mengenai Helenisme dan abad pertengahan. Lahirnya filsafat Helenisme ini dimulai pada pemerintahan Alexander Agung pada tahun 356 sebelum Masehi. Alexander ini biasa dikenal atau disebut dengan Zulkarnain, Raja Makedonia. Pada zaman tersebut telah terjadi pergeseran pemikiran filsafat dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Inti dari pemikiran filsafat Helenisme ini pada dasarnya berfokus pada diri manusia, baik secara etis maupun yang diwarnai dengan agama. Nah, pada masa itu terjadi perbedaan antara kubu barat yaitu Kristen dan kubu timur yaitu Islam. Pada masa pertengahan itu kubu Kristen tidak diberi kebebasan berpikir, jadi semua pikiran itu harus bersumber dari gereja. Ketika ada pemikiran yang sekiranya melenceng dari peraturan gereja, maka pemikir itu akan diberi hukuman yang berat. Sedangkan di kubu timur yaitu Islam, orang-orang Islam pada masa itu sangat gencar, sangat semangatnya untuk mencari pengetahuan, sehingga pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani yang terdahulu itu dikaji oleh orang Islam, dan para orang Islam itu berbondong-bondong mencari buku-buku dari filsafat Yunani terdahulu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga kemudian bisa dikaji. Sehingga pada masa itu orang Kristen mengalami ketertinggalan karena pada masa pertengahan itu orang Islam berhasil meriset pengetahuan Yunani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga mereka mempelajarinya dan mampu menyerapnya dengan baik. Hal menarik yang saya dapatkan selama 7 pertemuan mempelajari filsafat itu, saya mulai memahami bahwa semua yang tampak itu tidak selalu seperti apa adanya. Dan setelah mempelajari filsafat selama 7 pertemuan ini, saya merasa ternyata filsafat itu tidak sebegitu sulitnya, tidak sebegitu rumitnya, tidak sebegitu misteriusnya seperti yang dulu selalu saya dengar. Justru ternyata mempelajari filsafat itu menyenangkan karena kembali lagi filsafat itu kan ilmu yang objek kajiannya itu meliputi semua yang ada. Jadi di situ kita bisa menempatkan diri, kita mau mempelajari apa, dan ternyata itu juga sudah termasuk bagian dari filsafat. Jadi menurut saya hal menarik yang saya pelajari dari filsafat itu seru. Harapan saya setelah mempelajari filsafat, saya berharap semoga kedepannya pemikiran saya itu bisa fleksibel, lebih rasional dan logis, dan tentunya juga harus lebih kritis dari sebelum saya mempelajari filsafat. Nantinya juga saya harap pemikiran saya itu tidak hanya sekedar apa yang saya lihat saja, tapi juga sudah berdasarkan analisis-analisis yang memang terbukti kebenarannya. Sekian jawaban yang saya sampaikan. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Jika tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.